Anda tadi menyatakan tidak ada tanda tangan, konfirmasi. Tidak ada panggilan yang betul-betul. Biasanya normal itu polisi ada panggilan, bahkan ada undangan untuk klarifikasi. Tidak harus selalu sebagai saksi. Tadi saya mendengar saksi dipanggil sebagai saksi, betul? Sebagai saksi. Iya, mana suratnya? Kalau sebagai saksi harus ada surat. Nggak boleh, karena tidak boleh saksi tidak datang. Kalau tidak datang dijemput. Itu hukuman dalam perspektif hukum pidana. Tapi saudara saksi menyatakan tidak ada panggilan. Berarti apa ini? Apa berarti dikondisikan? Istilahnya meminta ini, video dari saya. Oke. Bahwa intinya dengan merujuk bukti yang saya punya itu ijazah atas nama Joko Widodo itu benar-benar asli. Oh, Bapak divideokan gitu. Di Terus video. ngasih lebih keterangan Ya. divideokan di kantor polisi Mungkin gitu. ya barangkali untuk melengkapi atau gimana, saya nggak tahu. Terima kasih Majelis, mohon izin. Saudara saksi, bisa dijelaskan tadi kan awal-awal saudara saksi mengatakan melihat video itu awal Oktober ya, 2022. Betul itu? Iya, sudah dijawab tadi kan. Saya mau awal lanjut Oktober. Majelis, Iya. biar nggak terpotong ceritanya. Iya. Mohon izin. Terus setelah itu ada laporan dari guru. Ya. Laporan dari guru, Anda mengecek. Ya. Mengeceknya tuh perkiraan tanggal berapa, ingat nggak? Tanggal persisnya tidak ingat. Tapi Awal di atau awal tengah? Oktober. Awal Oktober. Ya. Sampai Pekan tanggal pertama kira-kira. pekan pertama Oktober. Nah, Sebelum tanggal 7 kira-kira. sebelum tanggal 7. Berarti sebelum tanggal 7 mengecek mendapatkan data-data itu tadi gitu ya? Ya. Baik. Kemudian setelah data itu dapat, kapan kedatangan tamu dari Mabes tuh ke itu? Perkiraan tuh. Tamu dari Mabes itu tanggal 12 pagi. Tanggal 12 pagi-pagi. Ya, ya. Tanggal 12 pagi ke kantor. Ya. Terus di Tidak bertemu secara langsung. Tidak ketemu langsung, Ya. terus gimana? Siang ada utusan lagi, Ya, kemudian memberi informasi ke saya. baik. Terus kemudian Bapak ke Polres. Ya. Itu ke Polres karena petunjuk dari staf tadi atau bagaimana yang di sekolah yang ketemu orang Mabes itu? Kan yang siang itu ketemu langsung. Oh, ketemu langsung yang Ya, siang. Terus ya. Bapak diminta bareng ke sana. Ya, Jadi ya. bareng sama orang Mabes itu? Bukan. Jadi siang itu salah satunya dengan Mas Faiz. Jadi ketemu termasuk untuk mempersiapkan dokumen yang dipunya. Saat itu ya baru SKPLT yang kami punya. Itu yang kami bawa, kemudian sama fotokopi jasa. Fotokopi jasa. Ya. Oh, tadi yang data-data itu, yang Ini buku itu? menyusul. Itu Jadi menyusul. sehari sesudahnya baru kami susulkan. Setelah susulkan Ya. setelah itu. Nah, kemudian saudara Sesi ke Mabes. Kemana? Ke Polres. Ya. Ke Polres karena Dimintai disuruh Mas Faiz keterangan. tadi. Disuruh Mas Faiz ke sana gitu, seperti itu. Ya diminta untuk menjadi saksi, dimintai Ah. keterangan terkait ijazah palsu. Menunjukkannya tadi surat yang tanggal 12 Oktober panggilan saksi itu di Waktu siang sekolah. hari itu, Di ya. sekolah itu ya, Ya. ditunjukkan aja terus dipanggil Ya, ke sana betul. gitu itu. Nah, ketika di sana ada nggak saksi lain? Saudara saksi ingat nggak? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi waktu tanggal 12 itu saya. Tetapi sebelumnya juga sempat ketemu dengan Pak Edi Kuncoro itu. Hari apa tuh? Jadi tanggal 12. Tanggal 12 itu ketemu Pak Edi. Ya, karena memang intinya siang itu terus kami koordinasi. Jadi termasuk kami utusan untuk menjemput yang namanya Bapak Soeharto yang pernah mengajar secara langsung. Kemudian untuk bertemu dengan teman seangkatan. Oh gitu. Ya. Jadi di situ ketemunya Pak Edi Kuncoro aja. Ada Pak Edi Kuncoro, ada Pak Utomo. Oh, ada Pak Utomo Ya, juga. satu lagi ada Pak Kus. Pak Kus juga ada. Ya. Itu berempat bareng atau sendiri-sendiri diperiksanya gantian? Kesananya saya sendiri. Oh, Saya saat itu sore datangnya. oh berarti yang lain udah selesai atau bagaimana? Ya kita enggak tahu. Nggak tahu. Ya. Oh, begitu. Ada orang lain nggak di situ selain berempat itu? Maksud saya selain pihak kepolisian gitu.
Ya, yang terlibat di sini gitu. setahu saya di ruang itu saya bersama dengan beberapa penyidik. Beberapa penyidik. Nah, penyidik itu menanyakan pertanyaan per pertanyaan, maksud saya gini, saudara sehat begitu gitu, atau langsung tanya eh, soal tanya satu pertanyaan kemudian bapak menjelaskan panjang lebar seperti ini gitu. Enggak, ya dimulai dari identitas, kemudian Mm-hmm. ditanya mulai dari bapak sehat dan seterusnya. Ada yang bawa laptop, mengisi. Baik. Nah seperti itu kira-kira. Oh begitu. Jadi dia tanya bapak jawab, Saya dia tanya jawab, bapak jawab iya. seperti itu. Kemudian di print ya seperti biasa ya gitu. Di print terus bapak cek, saudara saksi cek gitu. Apakah sesuai Ya sama sempat ngecek di bagian-bagian awal. bagian awal ngecek. Terus oke di paraf tanda tangan gitu. Ya. Oke. Ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Apa cuma sekali itu aja? Jadi pemeriksaan kalau 2 hari berikut hadir itu tidak dalam rangka untuk pemeriksaan. Tapi dia istilahnya meminta ini video dari saya Oke. bahwa intinya dengan merujuk bukti yang saya punya itu ijazah atas nama Joko Widodo itu benar-benar asli. Oh bapak divideokan gitu, Di terus video, ngasih ya. beri keterangan Ya. divideokan di kantor polisi Mungkin gitu. ya barangkali untuk melengkapi atau gimana saya tidak tahu. Oh gitu. Ya. Kedua hari 2 hari setelahnya ya, habis itu ya. Ya. Baik. Kemudian di YouTube itu saudara saksi sering lihat nonton YouTube atau pas itu aja dapat laporan nonton YouTube itu atau sebelumnya sudah pernah nonton YouTube gitu ya yang lain? Ya kalau YouTube yang lain pembelajaran gitu ya sering. Kemudian YouTube karya sekolah ya sering. Di YouTube itu suka ada komentar, saudara saksi tahu ya? Ada komentar. Suka lihat YouTube ada komentar kan gitu, komen Ya, gitu ya. kan, like gitu kan Ya. seperti itu. Komen itu semuanya bagus atau suka ada yang jelek sih kalau komentar di YouTube itu atau Tadi sudah kontra? saya sampaikan terkait like kemudian Bukan, saya tanya yang lain majelis, bukan masalah ini. Saya tanya dia ya nonton termasuk YouTube yang komen. lain. Saya tidak sampai ke situ. Termasuk gitu. like pun saya tidak sampai lihat. Pembelajaran apa itu nggak Subscribe. pernah lihat komen berarti ya? Nggak pernah lihat komen-komen kalau saudara YouTube yang lain. Saya nggak bicara soal YouTube Gus Nur ini. YouTube yang lain. Yang lain kan tadi saudara. Kalau YouTube yang lain kan kaitannya dengan kepentingan sekolah. Oh gitu. Pernah lihat komen-komennya nggak atau nggak pernah? Kontennya aja. Ya jarang. Jarang ya. Jarang. Tapi tahu kalau di YouTube itu ada komen-komen tahu ya. Ada. Tahu nggak ada yang pro kadang yang kontra tahu nggak? Ya tahu. Tahu ya. Tahu. Apa cuma kasus Gus Nur aja yang pro kontra? Yang lain nggak pernah. Yang lain setuju semuanya gitu. Artinya bukan untuk yang kasus Gus Nur saja. Iya, Saya tanya. jarang melihat YouTube yang lain itu sampai Komennya itu komen, jarang ya. apalagi komen sampai ribuan itu. Oh jarang lihat komennya, jadi nggak tahu ya seperti Ya, itu ya. Jadi maaf. Baik. Oke, terima kasih majelis. Cukup, ada lagi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konstruksi hukum, ada logika, ada moral. Logika itu objektif, sistematis, toleran. Moralnya itu jujur, benar, adil. Nah, dalam kaitan sebagai saksi, saya mendengar tadi dan juga melihat ada proses tidak objektif, tidak sistematis, dan tidak toleran. Contoh, bagaimana pengetahuan saksi untuk menelusuri tadi, sesuai dengan pertanyaan jaksa harapan tadi. Jaksa bertanya apa harapannya. Kemudian saksi digiring jadinya berpendapat. Yaitu penelusuran kebenaran tentang hiruk pikuk ijazah palsu ini, yang benar itu ke polisi atau ke Jokowi sendiri atau ke lembaga pendidikan atau istilahnya
Kemendiknas. Kenapa Anda ke polisi? Anda seorang guru loh. Logikanya mesti objektif, mesti sistematis, toleran. Toleran itu kalau Anda benar saya ikut. Tapi kalau saya benar, Anda ikut saya gitu. Dengan pendekatan sikap moral yang jujur, benar, adil. Tolong dijawab. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas ini mungkin salah satu kelalaian kami. Ya, dalam artian Maksudnya apa kelalaian itu? ya kelalaian dalam artinya mestinya tidak harus satu ke polisi. Tapi bisa jadi saya mungkin harus tadi toh menyampaikan komentar dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak menyadari ada kelalaian, Ya, kekhilafan tepatnya. kehilafan ke kantor polisi. Nah, kalau begitu sekarang sudah menyadari ada kehilafan, kenapa Bapak tidak mendatangi keluarga Jokowi, kan dia orang Solo, untuk segera saja memberikan ijazah aslinya. Sebagai kepala sekolah kan punya hak benar, karena untuk menjaga citra sekolah SMP 1. Kenapa Bapak nggak datangi Jokowi? Bisa Ya, dijawab. dalam hal ini memang tidak, saya merasa itu bukan wewenang kami. Ya, merasa. Ini bukan soal kewenangan, Ya. ini soal logika objektif. Objektif itu tidak memihak, Pak. Lawannya subjektif. Mestinya nanya ke Jokowi, karena yang dipersoalkan ijazah asli atau palsunya beliau. Beliau itu presiden kita, Bos. Kita harus hormati beliau ini. Bapak kalau gitu tidak menghormati dia. Kenapa nggak bertanya kepada beliau objektivitasnya, sistematis langkah-langkahnya? Dan Bapak sudah akui tadi lalai. Kan sekarang kalau udah akui lalai, jangan lalai lagi. Maksud saya, habis acara ini, entah gimana caranya Bapak, buatlah surat, buatlah minta pertemuan dengan Jokowi supaya menghadirkan nanti sidang depan Jokowi betul-betul menghadirkan ijazah aslinya. Selesai. Kasus ini close. Ya, saksi tidak Gitu. bisa dipaksa. Nah, Ustaz. ini Nggih, biasa lah. nggih, Nah, itu kan maksud saya. saran, itu saran masukan. Apakah Itu, nggih. saksi berkenan Ya, itu saran untuk masukan ya, bukan melakukan pertanyaan. itu? Nggih. Ya. Karena statusnya sebagai saksi, Ya, pertanyaannya terima kasih masukannya. pertanyaannya aja apa pertanyaannya? Nggih. Itu kan hanya masukan, ya, masukan kepada saksi. Apakah Diterima atau berkenan? tidak terserah saksi lah. Nggih. Mohon saksi tidak di apa itu? Nggak, belum dijawab berkenan apa tidak. Ya, terhadap saran itu terserah saksi, monggo dijawab, bisa dijawab. Ya, saya hanya berterima kasih atas masukannya. Nanti kami pertimbangkan. Ah, itu bagus. Pertimbangkan. Nggih. Betul-betul pertimbangan, jangan nanti pertimbangan bahasa ngeles, bahasa untuk tidak mau. Saya berharap sebagai kejujuran, kebenaran dan rasa keadilan karena tempatnya di sini. Kemudian yang selanjutnya itu di dalam konteks sudah ke polisi, Anda tadi menyatakan tidak ada tanda tangan, konfirmasi. Tidak ada panggilan yang betul-betul. Biasanya normal itu polisi ada panggilan, bahkan ada undangan untuk klarifikasi. Tidak harus selalu sebagai saksi. Tadi saya mendengar saksi dipanggil sebagai saksi, betul? Sebagai saksi. Iya, mana suratnya? Kalau sebagai saksi harus ada surat. Enggak boleh, karena tidak boleh saksi tidak datang. Kalau tidak datang dijemput. Itu hukuman dalam perspektif hukum pidana. Tapi saudara saksi menyatakan tidak ada panggilan. Berarti apa ini? Apa berarti dikondisikan? Nggih, pertanyaannya Ya, apa ya pertanyaannya mengapa saudara saksi nggak ada panggilan, nggak ada kepastian hukum di situ kan? Kok tetap datang? Tadi coba saksi jelaskan. Tadi sudah saya jawab, Iya. yaitu kami ditunjukkan. Surat Ya, ada surat dari Mabes. perintah dari Mabes terkait untuk mendapatkan keterangan sebagai saksi.
Ya, Ya. kalau ada perintah itu, seperti hakim juga menyatakan, Anda tanda tangan. Kenapa Anda Tapi tidak saksi tanda tadi udah jawab tidak tanda Iya, tangan ya. itu maksud saya. Inilah kualitas saksi. Tadi sudah lalai, sekarang tidak ini, tidak ada cacat prosedur gitu loh, yang mulia. Kemudian yang selanjutnya dalam konteks sebagai tadi Anda justru buat pengaduan, itu kan ada daya dorong gitu loh. Kenapa Anda mengadukan? Apakah daya dorong Anda itu karena ada panggilan dari polisi atau kalau saudara Edi, siapa tadi Edi? Edi Kunchoro ada telepon dari kakaknya istrinya Jokowi. Nah, Anda daya dorongnya apa? Apa yang melatar belakangi Anda mengadukan tadi? Ya tadi Tadi kan sudah saya sampaikan sudah terkait disampaikan. dengan keberatan itu. Ditegaskan aja lagi, Ya. tegaskan aja. Enggak Jadi apa-apa, hanya supaya terkait jelas keberatan spesifikasinya. itu. Jadi memang pengaduan itu tertanggal 10. Kemudian nah kita mendapatkan tamu dari Mabes itu tanggal 12. Jadi saya kira itu Pak Hakim. Ya, latar belakangnya tadi ditegaskan tadi kan sudah disampaikan saudara. Latar belakang mengadu tadi loh. Tanggung jawab apa intinya ini sebagai kepala Kemudian- sekolah merasa apa gitu loh. Ya, supaya- tadi supaya yang jelasnya. kami sampaikan, jadi sebagai kepala sekolah mewakili guru, termasuk baik yang porna atau masih aktif, itu berkeberatan atas keterangan dari Bapak Bambang Tri terkait dengan ijazah palsu. Sebatas keberatan, tidak ada keonaran ya. Tidak ada keonaran. Ya sebatas keberatan. Keberatan Karena soal ijazah. dakwaan ini tentang keonaran, berita bohong, bukan tentang keberatan. Ya, Gak ada itu kami. urusannya Anda keberatan tuh kalau bahasa kasarnya ke belakangnya itu ke WC kalau keberatan. Bukan justru bikin pengaduan. Karena yang didakwa di sini adanya berita bohong, pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Itu implikasinya adanya keonaran. Ya, dari Saksi berita tahu bohong. nggak itu? Nah, Dakwaan tahu nggak didakwa- itu saksi? Tahu nggak didakwakan kepada terdakwa? Tahu apa? nggak? Tahu nggak? Ya tahu. Apa? Tidak Yang tahu. didakwakan apa saja? Didakwakan Ya, tidak tahu. Ya yang terkait mulia tadi. kebohongan. Itu Terkait kebohongan. berita sebagai keonaran. Itu aja yang saudara Ya. tahu. Soalnya kan Ya. banyak pasalnya didakwakan ini. Nah, kalau tahu kan tidak ada keonaran, apa yang jadi masalah? Maka tadi hanya keberatan itu saja. Sudah dijawab. Ya keberatan itu kan subjektif menurut Anda. Ya, saya rasa Ya nggak sudahlah, usah diulang-ulang hakim yang tadi, menilai saksi lah. sudah menjelaskan. Hakim Ya. yang menilai, Ya, insya ya. Allah. Kemudian tadi Anda menyatakan Sri Adiningsih salah. Padahal dia menyatakan dalam buku loh, betul Pak? Dalam buku. Sebagai Watim Pres tahu nggak? Apa? Dewan Pertimbangan Presiden, luar biasa hebatnya. Dia nyatakan lulusnya 1977. Anda sudah konfirmasi ke Ibu Sri? Konfirmasi belum. Ah, Tapi kalau dari, maka tadi saya katakan, Ya. menurut data yang saya Oke, punya, sekali lagi saksi tetap pada keterangannya. data kami. Sesuai data ya. nah, maka Betul, nilai pemberitaan Anda tidak bernilai sebagai saksi karena Anda tidak konfirmasi. Oke, biarkan kami Ya, menilai itu nanti. Oke. Hakim sendiri yang menilai nanti. Ya, ya. Udah jelas karena ini masih ada ada di saksi yang publish, lain. ada di Ya. apa koran Tempo atau majalah Tempo ya? Ya. Enggak, majalah Tempo pemberitaannya ada juga. Jadi konfirmasinya itu luas, publik gitu loh. Nah, tidak bermaksud mengajari Anda seorang guru kan. Nah, cara berpikir itu harus benar-benar objektif. To the point aja, mohon dipersingkat Kepentingan. Nah, pertanyaannya. yang terakhir, Oke. bicara harapan, jaksa boleh harapan, masa saya nggak boleh harapan? Ya, harapan saya, satu, apakah saudara saksi melihat Bambang Tri dan Gus Nur ini melakukan kejahatan? Halo?
Menurut Anda silakan kalau bisa jawab. Nggih. Ya menurut saya Tidak bisa dengan dipaksa. berita kebohongan itu kami luruskan. Kami tidak berbicara kejahatan. Itu cara Anda meluruskan. Pertanyaan saya, apakah mereka ini melakukan Saksi kejahatan? tidak, sekali lagi saksi tidak boleh dipaksa, nggih. Bukan Saksi, dipaksa, nggih. tapi jawabannya harus logik Silakan, gitu loh. Iya, saksi Harus silakan sistematis. menjawab sesuai. Jawab tidak, Eh, gitu loh. Kami Atau juga iya. punya kewajiban di sini, tolong penasihat hukum dihormati ya. Kami Ya, juga oke, mempunyai yang mulia. kewajiban Tapi bahwa dia guru yang kami mulia, harus kepala sekolah memastikan saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang bebas, bukan diarahkan atau diarahkan sesuai dengan keinginan saudara. Jadi saksi silakan bebas menjawab sesuai apa yang saksi ketahui, saksi lihat dan saksi alami sendiri. Itu ketentuannya, oke? Ketentuan hukumnya. Kan tadi sama dengan jaksa harapan yang mulia. Masa jaksa boleh harapan saya enggak? Ya monggo saksi, Nah, kalau bisa makanya. dijawab silakan dijawab. Kalau tidak bisa, Itu ya saya enggak. bilang, Soalnya saksi. saudara Jawab aja penasihat saksi. ya, Tidak, yang iya. penting saudara tidak Clear jadi mengarahkan. jangan atau jangan memaksa berpendapat saksi. justru. Ya, saya hanya menjawab seperti tadi. Tidak jahat. Jihad apa tidak? Saksi, sebentar Pak ya. Kelihatannya kok bingung tuh Pak. Kelihatannya kok bingung. Nggak usah tegang Pak. Dijawab saja, apakah para terdakwa ini melakukan kejahatan? Tahu enggak? Jenengan Kalau enggak tahu katakan enggak tahu. Iya, jenengan Kalau tahu nggak jahat kok itu yang angel, bagaimana secara Ya, hukum atau tidak bagaimana? tahu. Tidak. Tidak, Iya, alhamdulillah. makanya saksi Kalau tidak santai aja kejahatan, jawabnya. Sesuai terima kasih yang mulia. saksi atas bebas ya sarannya. menyatakan Iya. Jadi Saksi yang ini saksiannya. alhamdulillah. Nggih, nggih. Tidak buktikan di jahat. persidangan ini, Pak Pembela. Nggih. Tidak jahat berarti tidak ada tindak pidana gitu loh.